hidup doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami datang lagi untuk menyembah, memuji Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Kami siap untuk memuji Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Hari ini kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Prajurit Kristus, siap. Yes. Sama-sama kita nyanyi ya hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Dari awal lagi katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa adik-adik? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan, katakan dengan penuh semangat. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Tepuk tangannya sama-sama adik. Kita mau bersuka cita, kita juga mau tetap bersyukur sama Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita hari ini adik-adik, bersuka cita buat Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini
hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa adik-adik? Dalam Tuhan bersuka, bersuka. Dalam Tuhan bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka cita, suka. Ayo adik-adik kita mau bersuka cita. Tuhan sekarang bersuka, bersuka cita. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Dari awal lagi katakan, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah laksanamu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Tepuk tangannya sama-sama adik-adik. Haleluya. Mari adik-adik, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik siapkan hatinya, tutup matanya, lipat tangannya. Kita nyanyikan sama-sama, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Dari awal lagi, dengan segenap hatimu katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik.
Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Katakan, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sing bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, oh my soul, I worship Your holy. Katakan lagi, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. 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 I worship Your holy name, oh Jesus. We worship You, Lord. We bless Your name, oh God. Kami menyembahmu, kami memujimu, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Raja di atas segala raja, ya Yesus. Mari sembah Tuhan Yesus, mari tinggikan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bless the Lord of my soul. Kami mau katakan kami cinta Tuhan Yesus. Kami sayang padamu Tuhan. Sungguh Yesus, kami cinta, kami sayang Engkau. Ya Ralabaya Syanda, ya Ralabaya Se. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti-Mu. Kami berterima kasih buat kasih setia-Mu, ya Yesus. Oh Rabaya Syanda ya Ralabaya Se, Hikaralabaya Syanda ya Ralabo. Kami mau katakan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Katakan lebih lagi, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. 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 Kita mau mendengar firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih anugerah-Mu hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua, kami undang Roh Kudus hadir mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, apa kabarnya? Baik atau tidak baik keadaan kita hari ini, tetap belajar bersyukur ya. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita semua. Amin. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan yang berjudul bersukacitalah. Bersukacitalah sama artinya dengan berbahagialah atau bergembiralah, bersenang hatilah. Nih kakak mau tunjukkan gambar nih. Ini adalah wajah yang gak enak untuk dilihat. Coba kakak buat wajah seperti itu ya. Nih. Suka nggak lihatnya? Ada yang suka wajah kakak kayak gitu? Nah, kalau lihat wajah ini kita jadi ikutan. Nah ini tunggu. Kakak mau tunjukkan gambar satu lagi. Nih, kalau lihat gambar yang gini, kira-kira gimana? Wah, kalau lihat wajah kayak gini, kita jadi ikutan bersukacita. Nih, kalau menurut adik-adik nih, lebih enak melihat wajah yang cemberut atau wajah yang bersukacita. Nih contohnya, ngelihat wajah papa mama kita aja, pasti kita memilih melihat wajah mereka bersukacita kan? Kalau wajahnya cemberut, pasti kita gak tenang. Ada apa nih ya? Kenapa ini ya? Pikiran kita. Terus sebelum dilanjutkan ceritanya, nanti adik-adik boleh baca firman Tuhannya di Filipi 1. Nah, begini ceritanya. Si Paulus itu biar saja dia mati di penjara. Biar tahu rasa dia. Seenaknya aja beritakan Injil. Dia bilang cuma Tuhan Yesus yang bisa bawa kita ke surga. Kurang ajar sekali dia. Kita kan orang-orang baik. Kita kasih sedekah sama orang miskin. Kita pasti ke surga dong. Malah si Paulus itu bilang kasih sedekah belum tentu ke surga. Dan lagi semua orang katanya telah berbuat dosa. Jadi harus percaya Tuhan Yesus dulu baru bisa ke surga. Aku sebel sama si Paulus itu. Demikianlah kira-kira perkataan orang-orang ini. Siapa mereka ya? Oh, mereka adalah orang-orang yang memberitakan Injil firman Tuhan karena dengki atau iri hati. Dengan itu mereka berharap dapat membuat Bapak Paulus lebih susah lagi di penjara. Bapak Paulus melihat itu semua. Apakah Bapak Paulus menjadi apa? Menjadi sedih? Jawabannya
Tidak adik-adik, melainkan Bapak Paulus tetap bersukacita. Karena Bapak Paulus yang penting Injil firman Tuhan tetap diberitakan. Dan hei, lihat, siapa mereka ya? Sepertinya mereka sedang berselisih atau berbeda pendapat nih. Iya, benar-benar mereka rupanya sedang bertengkar. Apa sih yang mereka pertengkarkan? Mereka bertengkar karena perbedaan pendapat. Mereka gak sehati. Yang satu ngomong ini, yang satu ngomong yang lainnya. Wah, kalau kayak gitu jadinya kacau. Misalnya nih, yang satu ngomong, Paulus itu orang baik. Sedangkan yang satu lagi bilang, kalau orang baik kenapa dipenjara? Terus dijawab lagi, loh kan dipenjara karena memberitakan Injil supaya orang diselamatkan, supaya mereka yang percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Kemudian dijawab lagi, iya tapi kan gak dipenjara. Wah, bagaimana hati Bapak Paulus saat itu ya adik-adik? Apakah Bapak Paulus bersedih dan susah hatinya melihat ada orang-orang bertengkar gara-gara firman Tuhan? Sekali lagi jawabannya tidak. Rasul Paulus tetap bersukacita apapun yang terjadi. Sekalipun mereka bertengkar dan sepertinya bisa membuat Rasul Paulus makin susah di penjara, Rasul Paulus tetap bersukacita dalam segala hal. Tapi beda dengan yang ini nih. Ada orang yang memberitakan Injil karena kasih kepada Tuhan Yesus. Mau menyenangkan Tuhan dan kasih kepada setiap orang supaya mereka diselamatkan. Dikatakan di Filipi 1 ayat 15 sampai 18. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki atau menaruh perasaan marah atau benci atau tidak suka karena iri hati dan perselisihan atau berbeda pendapat atau bertengkar. Tetapi ada pula yang memberitakan Kristus dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku, maksudnya Rasul Paulus, ada di sini untuk memberitakan Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku ini maksudnya Paulus ya, aku bersukacita dan akan tetap bersukacita. Wah, luar biasa Bapak Paulus ini. Dalam keadaan apapun tetap bersukacita. Nih, dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22. Bapak Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Wow, luar biasa Bapak Paulus ini. Bapak Paulus tahu hidupnya untuk memberitakan firman Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang, sekalipun harus hadapi yang enggak enak. Melihat semuanya itu, Bapak Paulus tetap bersukacita. Sekalipun ia dalam penjara, ia tetap berkata, tentang hal itu, aku bersukacita. Terus aku akan tetap bersukacita. Kenapa Bapak Paulus tetap bersukacita ya? Karena ia telah menyerahkan hidupnya seluruhnya buat
Tuhan Yesus. Dan kalaupun ia mati, ia pasti ketemu Tuhan Yesus. Jadi tetap bersukacita apapun yang terjadi. Sekali lagi, bersukacita di dalam Tuhan. Adik-adik mau semua bersukacita di dalam Tuhan. Katakan sama temanmu ya yang di kiri, bersukacitalah. Kak Lucy gak punya teman, adik-adik yang di rumah. Katakan sama sebelah kiri, bersukacitalah. Kanan lagi, bersukacitalah. Ngomong ya, bersukacitalah. Bersukacita, Kak, bagaimana dengan masa-masa sekarang? Kan lagi COVID. Tahu nggak adik-adik? Orang-orang yang sedang mengalami sakit COVID-19 harus menaikkan imun tubuh supaya cepat sembuh. Salah satu caranya dengan hati harus selalu bersukacita, bersyukur supaya imunnya cepat naik. Kalau imunnya cepat naik, sembuh. Dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hati kita harus dipenuhi dengan gembira, sukacita sekalipun keadaan tidak sesuai yang diinginkan. Kalau ada yang sedang bersusah hati karena kehilangan keluarga atau orang yang dikasihi, kita harus beri dukungan. Beri apa lagi? Beri perhatian. Apalagi? Beri kasih kita. Terus beri penghiburan. Apalagi? Beri kekuatan yang dibutuhkan banyak orang hari-hari ini. Ingatkan seperti yang dikatakan Bapak Paulus tadi. Aku bersukacita dan akan tetap terus bersukacita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu ada rencana Tuhan yang indah. Sebab Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Nah, adik-adik, hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang bersukacitalah. Dari awal kakak udah bilang ya, bersukacita bukan dalam keadaan baik, tetapi dalam segala hal, dalam semuanya kita harus bersukacita. Hari ini kakak mau ajak adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa. Kita mau doa apa ya kak? Hari ini kita mau doa secara khusus. Kalau ada nih teman atau keluarga terdekat atau tetangga atau orang yang kita kenal saat ini sedang sakit COVID-19 maupun sakit yang lainnya, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, kita mau doa. Kita minta kesembuhan dari Tuhan. Adik-adik boleh sebutkan nama mereka waktu kita berdoa. Semuanya boleh lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Minta urapan Tuhan turun, Roh Kudus turun, menjamah setiap anak-anak ini Tuhan. Hari ini kami datang memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami berdoa secara khusus. Kalau saat ini ada beberapa teman, keluarga, atau bahkan tetangga, orang-orang yang kami kenal sedang sakit, baik sakit COVID-19 ataupun sakit yang lainnya. Tubuh mereka lemah. Kami mengangkat tangan berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tolong kesembuhan terjadi. Baik yang isoman maupun yang di rumah sakit. Tuhan tolong. Pengharapan kami satu-satunya hanya dengan Tuhan Yesus. Dan kami juga mau katakan, apapun kondisi kami, itu baik maupun tidak baik, kami sehat maupun tidak sehat, kami akan tetap terus bersukacita. Adik-adik boleh sebutkan nama mereka. Boleh sebutkan nama mereka, minta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, ada Tuhan.
ada Tuhan, mukjizat masih ada, mukjizat kesembuhan terjadi saat ini, mukjizat kesembuhan terjadi hari ini juga. Terima kesembuhan dari Tuhan, terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah menerima itu, kami menerima kesembuhan dari Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin ada beberapa yang sampai kehilangan orang-orang yang kita kasihi, jangan sedih, tetap bersukacita, tetap semangat, tetap bersyukur. Seperti Paulus, apapun kondisi Paulus, bahkan Paulus di dalam penjara itu gak enak. Tetapi Paulus berulang-ulang tetap katakan bersukacita, bersukacita, bersukacita. Tetap bersyukur. Di saat kita lemah, ada Tuhan yang menguatkan kita. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Terima kasih buat bangsa Indonesia. Kami percaya Indonesia miliknya Tuhan. Pemulihan terjadi. Kami bersyukur bisa tinggal di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saksinya.